Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adikku sekalian, untuk pertemuan kedua kita, materi yang akan saya jelaskan adalah hukum Ohm. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Adapun bunyi dari hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Untuk persamaan hukum Ohm adalah V sama dengan I dikali R. Untuk V adalah tegangan atau beda potensial dengan satuan volt. Untuk I adalah kuat arus dengan satuan ampere. Dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Coba perhatikan gambar yang ada pada sebelah kiri. Pada segitiga tersebut digunakan untuk memudahkan kita mengingat persamaan hukum ohm, yaitu dengan cara menutup salah satu huruf untuk mencari rumusnya. Contohnya, jika kita ingin mencari nilai tegangan, tutup huruf V pada segitiga di atas, maka didapatkan rumusnya adalah I dikali R. Dan begitu pula ketika kita ingin mencari persamaan kuat arus dan hambatan. Baik, untuk soal yang pertama, sebuah pemanas listrik memiliki beda potensial 15 volt dan kuat arus listrik 5 ampere. Berapakah hambatan pemanas listrik tersebut? Ingat, ketika menjawab soal, jangan pernah lupa untuk menuliskan semua variabel yang diketahui pada soal. Berdasarkan soal sebelumnya, diketahui bahwa untuk tegangan sebesar 15 volt dan untuk kuat arus sebesar 5 ampere. Yang ditanyakan adalah hambatan. Nah, untuk persamaan hambatan adalah R sama dengan V dibagi I. Substitusi nilai untuk V dan I dan diperoleh 15 dibagi 5 sama dengan 3 ohm. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun secara berurutan. Nah, untuk sifat-sifat dari rangkaian listrik, yang pertama adalah untuk nilai hambatannya merupakan penjumlahan dari semua nilai hambatan yang ada pada rangkaian, sehingga persamaan yang pertama Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 hingga ke Rn sesuai dengan jumlah banyaknya hambatan yang ada pada rangkaian. Kemudian yang kedua adalah besarnya kuat arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama, sehingga untuk IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 hingga ke IN. Adapun untuk tegangan total yang mengalir pada suatu rangkaian adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 hingga ke Vn. Selanjutnya, untuk soal yang kedua mengenai hambatan listrik pada rangkaian seri, yaitu sebuah rangkaian tertutup terdiri dari dua buah beban, yaitu R1 sama dengan 80 ohm, R2 sama dengan 160 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 40 volt. Tentukan nilai R pengganti seri, arus sumber, arus pada masing-masing hambatan, dan tegangan pada masing-masing hambatan. Nah, ingat, tuliskan variabel yang diketahui pada soal. Apa itu? R1, R2, dan juga sumber tegangan sebesar 40 volt. Telah dituliskan variabel yang diketahui pada soal. Dan
Yang ditanyakan adalah RS, IS, I pada R1, I pada R2, V pada R1, dan V pada R2. Berdasarkan persamaan sebelumnya pada rangkaian seri, di mana untuk hambatan total pada rangkaian seri adalah R1 ditambah R2. Sehingga 80 ohm ditambah dengan 160 ohm sama dengan 240 ohm. Untuk persamaan kuat arus pada rangkaian seri yaitu V dibagi RS. Nah, substitusi nilainya untuk V sama dengan 40 volt. Untuk hambatan totalnya yang telah sebelumnya ditemukan sebesar 240 ohm sama dengan 0,167 ampere. Kemudian beralih ke pertanyaan ketiga dan keempat, berapa I pada R1 dan I pada R2? Coba kita review kembali persamaan sebelumnya, di mana I yang mengalir pada rangkaian, I sumber yang mengalir pada suatu rangkaian sama dengan I pada masing-masing hambatan. Sehingga IS sama dengan I1 sama dengan I2. Sehingga untuk nilai I pada R1 dan R2 sama dengan 0,167 ampere. Selanjutnya untuk VR1 dan VR2 dengan menerapkan persamaan hukum Ohm dan substitusi nilai kuat arus dan juga hambatan pada R1 dan R2, maka diperoleh untuk VR1 13,36 volt dan VR2 26,72 volt. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang susunannya bertingkat atau berderet. Dengan kata lain, tidak sebaris. Adapun persamaan yang berlaku pada rangkaian paralel adalah 1/Rp. Rp adalah hambatan total pada rangkaian paralel, sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 hingga ke 1/Rn. Kemudian untuk kuat arus yang mengalir pada rangkaian paralel adalah penjumlahan dari masing-masing kuat arus pada hambatan. Sehingga untuk I pada rangkaian paralel adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 hingga ke IN. Adapun nilai tegangan yang ada pada rangkaian paralel sama dengan nilai tegangan yang ada pada masing-masing hambatan. Sehingga untuk nilai tegangannya sama dengan Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 hingga ke Vn. Contoh soal yang ketiga mengenai hambatan listrik pada rangkaian paralel. Sebuah rangkaian tertutup terdiri dari dua beban yaitu R1 400 ohm, R2 600 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 15 volt. Tentukan nilai R pengganti paralel, arus sumber, tegangan masing-masing pada hambatan dan arus bagian masing-masing hambatan. Ingat, tuliskan lagi variabel yang diketahui, yaitu R1 400 ohm, R2 600 ohm, dan V sebesar 15 volt. Telah dituliskan variabel yang diketahui pada soal. Adapun variabel yang ditanyakan pada soal sebelumnya adalah Rp, IP, I pada R1, I pada R2, V pada R1, dan V pada R2. Berdasarkan persamaan sebelumnya pada rangkaian paralel, untuk Rp, 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Substitusi nilai R1 dan R2, kemudian jabarkan, sehingga diperoleh Rp sama dengan 240 ohm. Rp di sini adalah hambatan total pada rangkaian paralel. Pertanyaan selanjutnya untuk IP. I sama dengan V/R. V dan R yang disubstitusi nilainya adalah nilai tegangan total dan hambatan totalnya. Sehingga setelah dibagi dan diperoleh 0,05 ampere.
Selanjutnya, I pada R1, I pada R2. Dengan menggunakan persamaan yang sama pada IP, namun yang berbeda adalah R1 dan R2-nya. Untuk I1 diperoleh 0,03 ampere, sedangkan untuk I2 diperoleh 0,02 ampere. Coba diingat persamaan sebelumnya, iya kan baru-baru, bahwa untuk I total yang ada pada rangkaian paralel, yaitu penjumlahan antara I pada hambatan 1 dan I pada hambatan 2. Coba kita buktikan pernyataan tersebut. Untuk I1 0,03 ditambah 0,02 sama dengan 0,05. Coba lihat IP yang telah kita hitung sebelumnya bahwa untuk IP sebesar 0,05 ampere, sehingga terbukti bahwa kuat arus yang mengalir pada rangkaian merupakan penjumlahan dari kuat arus pada masing-masing hambatan. Kemudian untuk tegangan, untuk V pada R1 dan V pada R2. Nah, pada persamaan sebelumnya bahwa tegangan yang mengalir pada rangkaian paralel yaitu sama, memiliki nilai yang sama dengan nilai tegangan pada masing-masing hambatan. Sehingga untuk Vs atau V total sama dengan V1 sama dengan V2 sebesar 12 volt. Selanjutnya adalah rangkaian campuran. Dari namanya campuran berarti ada penggabungan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Coba perhatikan gambar pada sebelah kiri. Ini merupakan penggabungan rangkaian seri dan juga paralel. Nah, ketika mendapatkan soal seperti ini, maka terlebih dahulu selesaikan rangkaian paralelnya, kemudian diserikan. Sehingga untuk IP, nah IP berarti paralel sama dengan I1 ditambah I2. Kemudian untuk RP-nya, 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ini untuk rangkaian paralel. Sehingga ketika setelah diparalelkan, maka akan menjadi seri. Sehingga untuk R total yaitu R1 ditambah hasil dari perhitungan 1 per RP. Terakhir, saya ingin memberikan tugas kepada adik-adikku sekalian, yaitu buatlah satu soal perhitungan hukum Ohm pada hambatan listrik menggunakan rangkaian campuran. Ditulis pada kertas selembar dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Angka yang digunakan berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi, ketika adik-adikku sekalian mengumpulkan tugasnya kepada saya, ketika saya periksa tidak ada tugas yang sama. I think that's all. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.